Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari dengan bangkit berdiri kita akan mengawali kebaktian pada hari ini. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membicarakan tentang betapa indahnya anugerah itu sehingga kita ditarik olehnya. Sebesar apakah gaya tarik dari anugerah Tuhan? Mari sekarang kita memasuki doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, sebesar apakah usahamu sehingga Engkau begitu bekerja keras untuk menarik kami. Karena kami yang kurang peka. Anugerah Tuhan yang tersedia yang begitu besar dan luas, yang dalam, yang lebar itu tidak cukup membuat kami begitu saja menyerahkan, menekuk lutut kami, dan kami memasrahkan hidup kami kepadamu. Kami masih memegang erat kehidupan kami.
seakan kamilah yang berkuasa, seakan kamilah yang mampu menghadapi semuanya. Tuhan, ampuni kami. Inilah pengakuan dosa kami. Amin. Kini kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersalam-salaman satu sama lain. Salam damai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ke dalam kuasa Roh Kudus kami menyerahkan diri kami, agar setiap suara yang Kau pancarkan dari mulut kasih-Mu itu mampu membuat kami melek, membuat kami mendengar apa yang hendak Engkau katakan kepada kami pada hari ini. Pimpin kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca
salah satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 12 ayat ke-20 sampai yang ke-33. Saya bacakan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku telah memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana caranya ia akan mati. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk berefleksi, untuk meninjau kembali kehidupan kita, dan kita mencoba mendapatkan sesuatu dari bagaimana kita meneliti hidup kita melalui ayat yang saya sorotkan kepada saudara. Yang pertama, mari dengan jujur kita membuka hati kita. Ketika kita mendengar tentang ayat yang mengatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saudara, seberapa banyak dan seberapa sering dalam hidup kita begitu melindungi sesuatu yang ada di diri kita, bahkan ketika kita tahu di sisi lain itu mengorbankan perasaan orang lain, mengorbankan tenaga waktu orang lain, menguji kesabaran orang lain,
menguji kasih orang lain. Karena kita dengan begitu ketat memegang sesuatu yang seakan-akan kita nggak mau kehilangan itu demi satu kata, yaitu korban, mengalah, merendahkan diri, apapun itu bentuknya. Dan sebetulnya ada satu berita sukacita yang besar jika Anda sampai saat ini menyimpan sebuah rasa bersalah. Dan itu justru sesuatu yang sehat. Berangkat dari rasa bersalah itulah sesuatu yang sehat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan ini untuk di awal. Saat ini saya mengajak kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam sebuah perenungan yang membutuhkan dan menantang kejujuran kita di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan seandainya Yesus Kristus sendiri menatap kita dan mengatakan, barang siapa melayani aku, maka mungkin bisa membuat perasaan kita bercampur aduk sedemikian rupa, dan kita pun juga bertanya dengan serius dan keras pada diri kita, bagaimana selama ini kita menghayati arti kata kami melayani Engkau ya Tuhan, dan sejauh apa kami sudah memakai hidup kami untuk melayani Tuhan, sedangkan banyak hal yang kita malu olehnya, dan kita juga gak dibuat capek oleh rasa malu itu, dan kita gak kunjung beranjak dari posisi kita. Selama masih ada sesuatu yang bisa masih mengganggu kita, jika perkataan Tuhan ini membuat kita tidak nyaman, maka kita dalam kondisi iman yang sehat. Kalau kita sudah tidak terganggu dengan perkataan ini, maka saudara, ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita benahi. Maka pertanyaannya, adakah kita benar-benar melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan? Renungkanlah itu. Mari kita beranjak kepada perenungan kita selanjutnya, yang ketiga. Ini tentang zona nyaman. Yesus juga bergumul bagaimana karena kedagingannya, karena kondisinya sebagai manusia, selalu akan tetap menyuarakan kalau bisa nyaman, kenapa harus melepas kenyamanan itu. Sehingga di ayat 27, selamatkanlah aku dari saat ini. Bagaimana tidak, saudara, jika kita harus berhadapan dengan penderitaan, bahkan kematian yang sudah pasti ada di depan mata kita, dan itu bukan kesalahan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Yesus dan berkata, tidak? Jelas jawabannya, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Banyak hal di dunia ini yang kita bangun untuk memperkokoh dinding kenyamanan hidup kita. Saudara, sampai kapan ini mau dipertahankan? Kita mengatakan kita mengikut Yesus, namun kita nggak kunjung benar-benar menikmati dan ditarik oleh anugerah yang besar untuk masuk di dalam proses seperti yang Tuhan alami, seperti yang Yesus alami, sehingga kita bisa dengan lega dan tenang mengatakan, ya Yesus, aku adalah pengikutmu dengan segala kekurangan yang ada. Mari kita renungkan, apakah
kita sudah bisa berkata tidak, melawan suara hati kita yang masih berkata, selamatkan aku dari saat ini. Kita renungkan. Jadi apakah kita sekarang semua sadar bahwa yang dimaksud di ayat 32, aku akan menarik semua orang datang kepadaku, anugerah besar dari Tuhan yang menarik kita, ini ternyata adalah terkait erat dengan 3 perenungan yang sudah kita dengar tadi. Dan marilah bersama dengan kuasa Roh Kudus kita memudahkan Tuhan untuk menarik kita ke dalam anugerah yang besar dan temukan kehidupan kita yang baru di dalam anugerahnya itu. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan karena waktu yang indah ketika kami mempersembahkan waktu kami, pikiran kami, perhatian kami justru keluar ke dalam kehidupan yang ada di sekeliling kami. Orang yang bekerja di sekeliling kami, sekitar kami, keluarga-keluarga yang ada di sebelah kanan kiri kami, orang-orang yang lalu lalang dan melewati kami, baik yang di pasar-pasar, baik yang di sekitar tempat kami bekerja atau rumah kami, mereka-mereka yang membersihkan rumah kami, mengambil sampah di tempat kami, memperbaiki jaringan telepon ataupun listrik dan sebagainya, mereka yang dari kantor kelurahan, kecamatan, apapun yang selama ini mereka telah menyumbangkan banyak hal sebenarnya yang turut membuat kehidupan kami pun boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami juga berdoa untuk para petani yang ada di ladang, peternak, mereka yang menekuni bidang distribusi sehingga setiap hasil pertanian dan peternakan itu boleh sampai di meja kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Bahkan untuk bumi yang mana manusia hanya bisa turut merawat dan memeliharanya, sementara pertumbuhan itu, sementara perkembangan itu semuanya adalah hanya dari Engkau sendiri. Dan kami hanya terutama menikmati hasilnya. Tuhan, kami berdoa agar ada kedamaian, ada kesukacitaan, ketenangan, dan terutama anugerah Tuhan yang boleh menghisap, bahkan menarik setiap insan manusia berikut alam ciptaannya.
untuk dapat menemukan Sang Pencipta. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami untuk setiap pergumulan hidup dan segala yang dijalani oleh kami, manusia ciptaan. Kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini waktunya kita bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat disalurkan pada nomor rekening yang tertera di layar. Bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-12, mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Singkat bangkit berdiri, kita akan hantar persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami kepadamu. Dengan ketulusan hati kami mau memberikan persembahan ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ke Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan kasih-Mu bagi dunia ini. Dan berilah juga kebijaksanaan bagi majelis yang mengelolanya, sehingga dapat dikelola dengan baik dan benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kehidupan, Ia yang akan menarik kita semua ke dalam anugerah-Nya. Karena kasih-Nya begitu besar, berkat-Nya selalu diberikan, dan damai sejahtera akan melingkupi hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Hosiana, Hosiana,